Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ervadik Rila Alfitra dari kelas 12 H Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang analisis korelasi, salah satu metode statistik yang sering digunakan untuk memahami hubungan antara dua variabel. Nah, sebelum ke penjelasan soal, di sini saya akan menjelaskan apa itu korelasi. Korelasi adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur sejauh mana hubungan antara dua variabel. Hasilnya dinyatakan dengan koefisien korelasi yang memiliki nilai negatif 1 hingga 1. Selanjutnya, tujuan analisis korelasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi hubungan antar variabel. Untuk mengetahui apakah dua variabel saling berhubungan. Kemudian, tujuan yang kedua yaitu membantu pengambilan keputusan. Hasil analisis korelasi bisa digunakan sebagai dasar untuk strategi atau kebijakan tertentu. Yang ketiga, membuka peluang prediksi. Korelasi kuat antara dua variabel dapat membantu memprediksi perubahan pada salah satu variabel. Dan tujuan yang terakhir, yang keempat, dasar analisis statistik lanjutan. Korelasi sering digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan analisis seperti regresi. Kemudian, langkah-langkah analisis korelasi. Bagaimana sih cara melakukan analisis korelasi? Nah, langkah yang pertama yaitu tentukan dua variabel yang ingin dianalisis. Kedua, kumpulkan data untuk kedua variabel tersebut. Yang ketiga, gunakan alat statistik seperti Excel atau software untuk menghitung koefisien korelasi. Dan yang terakhir, interpretasikan hasilnya sesuai dengan skala korelasi. Nah, untuk skala korelasi bisa dimulai dari 0,00 sampai 0,19, itu hubungannya sangat lemah. 0,20 sampai 0,39 hubungannya lemah. 0,40 sampai dengan 0,59 itu hubungannya sedang. 0,60 sampai dengan 0,79 hubungannya kuat. Dan yang terakhir, 0,80 sampai dengan 1,00 hubungannya sangat kuat. Nah, untuk memahaminya lebih lanjut, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang contoh soal uji korelasi atau uji sebuah hubungan. Di sini saya mempunyai data usia dan berat badan, di mana variabel bebasnya atau variabel X-nya kita kaitkan sebagai usia dan variabel terikat atau variabel Y-nya sebagai berat badan. Kemudian banyak datanya atau N-nya sebanyak 29 data. Di sini bisa kita lihat nilai X dan nilai Y-nya sudah tertera. Kemudian kalau sudah ada nilai X dan nilai Y-nya, kita mencari nilai X kuadrat. Bagaimana cara mencari nilai X kuadrat? Yaitu dengan cara nilai X ini, si 16 tahun ini kita kalikan 2 kali. 16 tahun kali 16 tahun hasilnya bakal 256. Begitupun sampai tabel ke bawah, sampai 29 data kita kalikan 2 kali. Nah, untuk tabel selanjutnya yaitu 15 tahun. Kita kalikan 2 kali, 15 tahun ke 15 tahun adalah 225. Sama, untuk tabel berikutnya juga kita kalikan 2 kali. Nah, untuk tabel berikutnya itu juga sama, dikalikan 2 kali, 15 tahun kali 15 tahun, 16 tahun kali 16 tahun, begitupun sampai bawah kita kalikan 2 kali. Kemudian, mencari nilai Y kuadrat. Untuk mencari nilai Y kuadrat juga sama seperti mencari nilai X kuadrat. Itu kita kalikan saja 2 kali semuanya. Tetapi yang dikalikannya hanya nilai Y kuadratnya saja. 50 kilo dikali 50 kilo hasilnya 2500. 65 kilo kali 65 kilo hasilnya 4225. Begitupun sama sampai seterusnya kita kalikan 2 kali. 42 kilo kali 42 kilo, 40 kilo kali 40 kilo, 58 kali 58 kilo. Sampai tabel 29 kita kalikan 2 kali. Untuk nilai X kali Y itu kita kalikan nilai X dan nilai Y-nya. Kita kalikan nilai X-nya itu 16 tahun dikalikan dengan 50 tahun. Dikalikan dengan 50 kilo. Kita kalikan nilai X dikali dengan
nilai Y. Ini kalikan saja, berarti 16 tahun dikali 50 kilo hasilnya akan menjadi 800. Kemudian sama sampai seterusnya kita kalikan saja. Nilai X dikali nilai Y hasilnya kita simpan di sini. Kemudian yang ini 15 tahun kali 65 kilo hasilnya 975. Sampai seterusnya sampai bawah kita kalikan nilai X dan nilai Y. Nah, setelah diketahui nilai X kuadrat, nilai Y kuadrat, dan nilai X dikali Y, kita tambahkan semuanya, kita jumlahkan. Nah, untuk mengetahuinya, kita di sini ada sigma X. Cara mengetahui sigma X yaitu nilai X ini kita tambahkan semuanya, 29 data kita tambahkan. Cara menambahkannya yaitu seperti pertambahan biasa saja. 16 ditambah 15 ditambah 16 ditambah 15 ditambah 16 sampai 29 kita tambahkan. Nah, hasilnya di sini kita simpan sigma X. Hasil dari ini kita sudah jumlahkan, hasilnya yaitu 445. Kemudian untuk mengetahui sigma Y-nya sama seperti sigma X, kita tambahkan semuanya. 50 ditambah 65 ditambah 42 ditambah 40 ditambah 58. Kita totalkan semua sampai 29 data kita totalkan. Nah, jika sudah ditotalkan kita simpan di bawah, yaitu hasilnya sigma Y 1439. Kemudian untuk mengetahui sigma X kuadrat sama seperti sebelumnya, kita totalkan saja semua data ini. Kemudian kita simpan di bawah, hasilnya 6866. Nah, sama seperti selanjutnya, kita tambahkan saja untuk mengetahui sigma XY kuadrat dan sigma XY. Nah, jika kita sudah menemukan hasil dari data yang sudah kita hitung tadi, sekarang kita tentukan nilai koefisien korelasinya. Sebelum kita menentukan nilai koefisien korelasi, di sini ada rumusnya yaitu RXY sama dengan N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa nilai N-nya itu 29. Di sini N-nya kita pindahkan jadi 29. Kemudian nilai X, nilai sigma X Y-nya itu 22.143, kita pindahkan ke bawah, dikurangi nilai sigma X-nya itu ya adalah 445 dikali dengan nilai sigma XY adalah 1439 per N-nya kita pindahkan lagi 29, nilai sigma X kuadrat adalah 6866, kita pindahkan ke bawah dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Sigma X-nya tadi kan sudah kita tahu bahwa nilai sigma X adalah 445. Nah, kita kuadratkan saja dikali dengan akar N-nya itu 29 dikali dengan nilai sigma Y kuadrat adalah 73.141, kemudian dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Sigma Y nilainya yaitu 1439 dikuadratkan. Nah, setelah itu kita kalikan 29 dikali 22.143 hasilnya 642.147 dikurangi dengan 445 dikali 1439 itu hasilnya 640.355 per 29 dikalikan dengan 6.866 hasilnya 199.114 dikurangi dengan 445 dikuadratkan. Ini cara ngitungnya 445 dikali 445. Hasilnya 198.025. Kemudian dikali 29 dikalikan dengan 73.141. Hasilnya yaitu
Hasilnya adalah 2.121.089 dikurangi dengan 1.439 dikali dengan 1.439 hasilnya 2.070.721. 29 dikali 73.141 yaitu hasilnya 2.121.089 dikurangi 1.439 dikali dengan 1.439 hasilnya 2.070.721. Nah, dilanjut ke 642 dikali dengan 147 dikurangi 640 dikali 355. Ini kita pindahkan saja ke sini. Nah, kemudian dilanjut ke akar 199.114 dikurangi dengan 198.025. Kita kurangi hasilnya yaitu adalah 1.089. Nah, dilanjut akar dari 2.121.089 dikurangi dengan 2.070.721 hasilnya yaitu 50.368. Kita akarkan ya dikali. Kemudian kita cari akar dari 1.889 itu berapa sih? Nah, akar dari 1.089 itu hasilnya adalah 33. Kemudian akar dari 50.368 itu hasilnya 224,428. Nah, kita kalikan ya. Yang ini kita kurangi saja, 642.147 dikurangi 640.355 kita kurangi hasilnya 1.762. Nah, yang ini hasil dari akar 33 sama akar 224,428. Hasil dari akar tersebut kita kalikan saja, hasilnya yaitu 7.406,124. Nah, untuk hasil terakhir atau nilai terakhir kita bagikan 1.792 dibagikan dengan 7.406,124 hasilnya yaitu 0,241. Ini hasil akhirnya ya. Jadi hasil akhir dari nilai koefisien korelasi adalah 0,241. Setelah kita menentukan nilai koefisien korelasi, di sini kita akan mencari interpretasi korelasi. Diperoleh nilai R sama dengan 0,241. Tadi kita sudah mencari nilai R-nya yaitu hasilnya 0,241. Kita pindahkan ke sini nilai R-nya yaitu 0,241. Sehingga antara variabel X dan Y berkorelasi positif lemah. Yang berarti nilai X makin meningkat, nilai Y makin meningkat. Jadi interpretasi R-nya yaitu sama dengan 0,241 adalah makin bertambah X, makin bertambah Y, meskipun variabelnya lemah. Kemudian yang C, interpretasi tingkat korelasi. Nah, setelah interpretasi korelasi, di sini kita akan mencari interpretasi tingkat korelasi. Tingkat korelasi pada interval 0,20 sampai 0,39 adalah korelasi lemah. Dengan demikian, variabel X dan Y berkorelasi lemah. Jadi, pertambahan X dan pertambahan Y berkorelasi lemah. Nih, kita lihat di sini. Saya sudah membuat nilai tingkat korelasi. Dimulai dari 0,00 sampai 0,19 itu tingkat korelasinya sangat lemah. Kemudian 0,20 sampai 0,39 itu tingkat korelasinya lemah. 0,40 sampai 0,59 itu tingkat korelasinya sedang. 0,60 sampai 0,79 tingkat korelasinya kuat. Dan yang terakhir 0,80 sampai 1,00 tingkat korelasinya sangat kuat. Nah, jika kita ingin mencari persenan dari nilai koefisien korelasi yang sudah kita hitung tadi, itu ada rumusnya ya.
R kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Tadi kan nilai R-nya yaitu 0,241. Jadi kita pindahkan saja 0,241 dikuadratkan dikali 100%. Nah, hasil dari 0,241 kuadrat itu adalah 0,059. Kita kalikan lagi kali 100 dan hasilnya menjadi 5,9%. Nah, jadi yang mempengaruhi variabel X dan Y adalah 5,9%. Dan yang terakhir kita akan menghitung persamaan garis regresi dimulai dari yang pertama yaitu rumusnya SS XY sama dengan sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y per N. Nah, nilai dari sigma XY-nya itu adalah 22.143 dikurangi nilai XY-nya yaitu 445 dikali sigma Y-nya yaitu 1439 per 29 itu nilai dari N. Kemudian kita pindahkan lagi nilai XY-nya 22.143 kita pindahkan ke sini lagi ke bawah. Kemudian kita kalikan 445 dikali 1439 hasilnya 640.355 per 29 kita pindahkan lagi. Nah, hasil dari ini 22.143 dikali 640.355 dibagi 29 itu hasilnya 61,794. Kemudian untuk yang kedua kita mencari SS X sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan per N. Nah, nilai dari sigma X kuadrat yaitu 6.866 dikurangi dengan nilai dari sigma X dikuadratkan yaitu 445 kuadrat per N-nya itu 29. Kita pindahkan lagi nilai sigma X kuadratnya 6.866 kita pindahkan lagi ke bawah. Kemudian nilai dari nilai dari 445 kuadrat yaitu 198.025 dibagi 29. Nah, hasilnya yaitu kita totalinnya sama seperti yang atas tadi ya. 6.866 dikurangi 198.025 per 29 hasilnya 37,552.000. Kemudian yang ketiga yaitu rumusnya B sama dengan SS XY per SS XX sama dengan, nah di sini nilai SS XY-nya itu adalah 61,79794 kita pindahkan ke sini. Kemudian nilai SSXX yang tadi 37,552 kita pindahkan juga ke sini. Ini tinggal kita bagi saja hasilnya 1645. Kemudian yang keempat rumusnya itu adalah A sama dengan Y bar kurangi BX bar. Nah, di sini kita persingkat saja ya. Di sini nilai Y barnya itu 49,620 dikurangi 1,645 dikali 15,344. Nah, nilai 49,620.000 itu kita kurangi dengan 1,645 dikali 15,344. Hasilnya 25,240. Nah, kita kurangi saja 49,620 dikurangi 25,240 hasilnya 24,38. Dan yang terakhir yang kelima mensubstitusikan Y sama dengan A plus BX. Nah, nilai Y-nya itu kan tadi sudah diketahui nilai Y-nya itu 24,38. Kita pindahkan nilai Y-nya 24,38 ditambah nilai A plus BX-nya yaitu 1,645X. Namun, penting untuk diingat ya teman-teman, bahwa korelasi tidak berarti kausalitas. Hanya karena ada dua variabel memiliki hubungan, bukan berarti satu variabel menyebabkan perubahan pada variabel lain.
Korelasi hanya menunjukkan hubungan, bukan sebab akibat. Demikian penjelasan singkat tentang materi analisis korelasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.